Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 7 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami. Setiap kami membaca dan merenungkan, Kau juga memampukan untuk kami melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes memberikan satu penjelasan bahwa Yesus adalah Allah. Sang firman dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Di dalam ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah yang Maha Kuasa berkenan menyelamatkan manusia dengan cara Dia datang menjadi manusia, dan Dialah Yesus. Walaupun Yesus berasal dari bangsa Israel, tidak serta-merta bangsa Israel menerima Dia sebagai Mesias Juru Selamat. Dikatakan kitab suci, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, yakni Israel ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Israel menolak Yesus. Israel masih menantikan Mesias. Yang mereka nantikan adalah Mesias keturunan Daud yang membuat mereka menjadi berkuasa seperti zaman Daud. Sementara ketika Yesus datang, mereka dalam posisi terjajah sehingga mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dan memang Tuhan Yesus datang bukan untuk kerajaan secara politik ataupun secara dunia, tetapi Dia datang menghadirkan kerajaan Allah dan Dia akan menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Israel sampai hari ini menantikan Mesias,
keturunan Daud yang akan membuat mereka jaya, sehingga mereka tidak mempercayai Yesus. Dikatakan kitab suci, mereka menolak Yesus. Tetapi bersyukur, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya, yakni menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus, walaupun dia bukan dari keturunan Yakub atau orang Israel, orang yang percaya menerimanya diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Satu kehormatan yang luar biasa. Sesungguhnya kita adalah orang-orang dunia yang penuh dengan kegelapan dan dosa, sehingga kita layak untuk dihukum, dan kematian itulah upah dari dosa-dosa kita sekalian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan oleh karena Sang Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa dan diberikan satu kehormatan, disebut anak-anak Allah. Siapa yang diberi kuasa dan menjadi anak-anak Allah? Yakni mereka yang menerima Yesus dan percaya dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan ayat 13, orang-orang yang percaya Yesus akan menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa. Mereka diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Kitab suci menjelaskan setiap orang yang disebut anak-anak Allah, mereka lahir dari Allah, bukan diperanakan dari darah ataupun dari daging, bukan karena keinginan laki-laki, tetapi dari Allah. Bersyukurlah kalau kita sudah masuk ke dalamnya, karena kita diberinya kuasa. Satu fasilitas yang luar biasa. Tuhan percayakan itu kepada orang-orang yang dipilihnya dan disebut anak-anaknya. Mari kita gunakan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau disebut anak-anak Allah, berarti kita berasal dari Allah. Sama seperti Yesus disebut anak Allah, karena Yesus berasal dari Allah dan memang dia adalah Allah. Kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti kita berasal dari Allah, terlahir dari Allah, dilahirkan kembali. Karena itu kita yang diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, pergunakanlah fasilitas kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya. Sebagaimana kitab suci mengatakan, kita diberinya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Itulah tujuan Tuhan menyebut kita anak-anak dan juga memberinya kuasa. Maka kita mau menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus supaya setiap orang yang boleh mendengar kabar baik tentang Kristus, supaya setiap orang yang melihat perbuatan anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Kristus, maka mereka pun turut memuliakan Kristus. Karena itu kita yang disebut anak-anak Allah yang diberinya kuasa, marilah kita pergunakan kuasa ilahi untuk menjadikan diri kita saksi Kristus, dan hidup kita hidup penuh dengan ketaatan akan firman-Nya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang diberikan kuasa dan menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dengan cara hidup taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.